Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, betapa hancurnya hati seorang ayah yang jujur. Pagi itu seharusnya tenang, seperti hari-hari sebelumnya. Namun kedamaian itu pecah oleh deru mobil polisi. Wiryo, seorang lelaki tua yang menghabiskan hidupnya dengan bekerja di ladang, tiba-tiba dicap sebagai pencuri. Tuduhan keji, mencuri ayam tetangga. Ini adalah konspirasi jahat, direncanakan oleh tetangga yang menyimpan dendam, didukung oleh aparat yang rela menjual keadilan. Dalam hitungan menit, martabat Wiryo dirampas. Dia diseret paksa, dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan yang benar. Apakah harga kebebasan dan kehormatan seorang manusia hanya setara dengan seekar ayam? Mereka pikir kisah ini sudah usai. Tapi mereka tidak tahu, di balik jeruji besi itu, mereka sedang membangunkan singa yang paling berbahaya. Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu, udara di desa Kertajaya terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut masih enggan meninggalkan celah-celah atap rumah warga, menciptakan suasana sunyi yang damai, setidaknya bagi sebagian besar penduduk. Namun kedamaian itu pecah, bukan oleh suara ayam jago berkokok, melainkan oleh suara teriakan lantang yang dibarengi dengan deru mesin mobil. Keluar, keluar kau Wiryo. Suara itu milik Toha, tetangga sebelah Pak Wiryo, seorang pria paruh baya yang terkenal bermulut besar dan selalu iri terhadap ketenangan hidup orang lain. Di belakang Toha, berdiri dua orang polisi berseragam lengkap, didampingi seorang petugas berpakaian preman yang tampak sinis. Pak Wiryo, pria tua berusia 60 tahun yang tubuhnya sudah dibungkukkan oleh kerja keras di ladang, terperanjat dari kursi bambu di teras rumahnya. Ia buru-buru menghampiri pagar. Ada apa ini Toha? Pagi-pagi sudah ribut sekali, tanya Pak Wiryo. Suaranya dipenuhi kebingungan. Toha menyeringai. Senyuman jahat yang selama ini tersimpan rapi kini tumpah ruah. Ia menunjuk dada Pak Wiryo dengan jari telunjuknya yang kasar. Berhenti pura-pura bodoh Pak Tua. Kau sudah mencuri ayam jago kesayanganku. Polisi sudah melihat buktinya. Tidak ada alasan untuk membantah lagi. Pak Wiryo menggeleng cepat. Astaghfirullah. Mencuri ayam. Saya tidak pernah menyentuh milikmu Toha. Saya punya ayam sendiri. Untuk apa saya mengambil milik orang lain? Salah satu polisi yang tubuhnya paling tegap melangkah maju. Namanya Bribka Jono. Matanya tajam dan terlihat tidak sabar. Cukup sandiwaranya Pak Tua. Kami sudah mendapat laporan dan bukti yang cukup kuat. Kami menemukan bulu ayam milik pelapor di balik tumpukan jerami di belakang rumahmu. Ikut kami ke kantor sekarang. Perintah Bribka Jono. Suaranya dingin tanpa empati sedikit pun. Bulu ayam. Hanya karena bulu ayam, itu tidak bisa dijadikan bukti. Protes Pak Wiryo, mencoba mencari dukungan dari warga yang mulai berkerumun. Namun Toha dan para petugas itu seolah telah memasang barikade ketakutan di wajah para tetangga. Bukti adalah bukti, jangan coba-coba menghalangi tugas kami, bentak petugas preman itu, yang kini mencengkeram lengan Pak Wiryo dengan kuat. Cengkeraman itu terasa menyakitkan, menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekadar interogasi, melainkan penangkapan paksa. Pak Wiryo berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya yang renta tidak sebanding dengan kekuatan petugas yang muda dan bugar itu. Ini tidak adil, saya tidak salah, saya butuh pengacara, saya butuh dipanggil secara resmi, Pak Wiryo memohon. Matanya menatap tajam ke arah Bribka Jono, berharap sedikit saja rasa keadilan muncul dari seragam yang ia kenakan. Bribka Jono hanya mendengus, pengacara ya, kau akan dapatkan kesempatanmu, tapi kau harus ikut kami sekarang, lebih cepat kau. Kasus itu sebelumnya, menganggapnya hanya sebagai kasus remeh-temeh, yang melibatkan urusan desa dan laporan palsu. Namun, apakah mungkin? Darmanto segera menekan tombol intercom. Siapkan tim pengamanan penuh, semua personel siaga, panggil wakil kepala lapas, segera ke ruangan saya sekarang juga. Ia mencoba menghubungi atasannya di kementerian, tetapi tidak berhasil. Jaringan telepon lapas akan mati mendadak, seperti sengaja diputus dari luar. Rasa panik mulai merayap. Jika jenderal militer tertinggi datang ke fasilitas sipil tanpa pemberitahuan resmi, pasti ada masalah besar yang berkaitan dengan kehormatan dan keadilan. Tepat saat Darmanto menoleh ke jendela, ia melihatnya. Sebuah titik hitam bergerak sangat cepat di langit malam. Suara deru mesin yang kuat
namun berbeda dari helikopter patroli biasa, memecah kesunyian. Titik itu membesar dengan cepat, dan dalam hitungan detik, sebuah helikopter sipil berwarna gelap, mewah namun tampak sangat solid, sudah menggantung rendah di atas lapangan parkir utama lapas. Angin yang dihasilkan baling-baling helikopter itu menderu, menerbangkan debu dan daun kering. Lampu sorot kuat dari helikopter itu langsung menembus kegelapan, menyinari gerbang utama lapas Ciptanegara dengan intensitas yang membutakan. Darmanto, ditemani oleh wakil kepala lapas yang baru saja tiba dan beberapa petugas bersenjata, bergegas keluar menuju lapangan parkir. Di sana, mereka melihat helikopter itu mendarat dengan anggun. Pintu geser helikopter terbuka. Yang keluar pertama kali adalah sosok yang tinggi, tegap, mengenakan seragam dinas militer berwarna hijau zaitun yang rapi. Pangkat bintang 4 bersinar tajam di pundaknya. Jenderal Bima Satya. Auranya begitu mendominasi, memancarkan gabungan ketenangan dan kemarahan yang membekukan. Bima melangkah mantap di landasan, mengabaikan angin kencang yang masih berputar dari baling-baling. Ia membawa tas hitam di tangan kanannya, dan di mata kirinya terselip kemarahan yang terpendam. Kepala lapas Darmanto segera mendekat, berusaha terlihat hormat, meskipun kakinya gemetar. "Selamat malam, Jenderal," sapa Darmanto, membungkuk sedikit. "Saya Kepala Lapas Darmanto, mohon maaf atas kedatangan mendadak Anda, kami belum sempat." Bima mengangkat tangan kanannya, memotong ucapan Darmanto dengan tegas. "Diam." Suara Bima terdengar rendah, namun memiliki kekuatan yang mampu merobek keheningan malam. Semua petugas di sekitar lapas langsung terdiam, terpaku di tempat mereka berdiri. "Aku tidak datang untuk basa-basi atau inspeksi," kata Bima, matanya menatap tajam langsung ke mata Darmanto. "Aku datang untuk mengambil hak milikku yang kalian curi dan kurung di sini." "Maaf, Jenderal, kami tidak mengerti." Darmanto mencoba membela diri. "Wiryo Satya," ucap Bima, "dia ayahku." Satu kalimat itu menghancurkan semua pertahanan Darmanto, darahnya serasa berhenti mengalir. Wiryo Satya adalah ayah dari Jenderal Bima Satya, komandan militer tertinggi negara ini. Tuduhan pencurian ayam, penahanan ilegal, semua itu tiba-tiba menjadi skandal nasional yang sangat mematikan. Dia adalah korban dari fitnah busuk dan persekongkolan kotor antara seorang pelapor dan oknum polisi rendahan. Dan kini, kalian yang bertanggung jawab atas lapas ini, menampung kejahatan itu di sini. Lanjut Bima. "Jenderal, demi Allah, kami tidak tahu menahu, kami hanya menerima berkas dari Polsek dan Kejaksaan." Darmanto bersumpah, ketakutan terpancar jelas di wajahnya. Bima maju selangkah. "Aku tidak peduli tentang rantai birokrasi sampah yang kalian gunakan untuk membenarkan ketidakadilan ini. Aku hanya ingin ayahku keluar, sekarang." "Baik Jenderal, kami akan segera memproses pembebasannya," jawab Darmanto cepat, membalikan badan untuk memerintahkan petugasnya. Namun, belum sempat Darmanto bergerak, suara berat dari langit kembali terdengar. Kali ini bukan hanya satu. Wush, wush, wush. 3 bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di atas lapas. Helikopter angkut Black Hawk diikuti oleh 2 siluet yang lebih agresif. Helikopter serbu AH-64 Apache, yang lampu navigasinya berwarna merah menyala. Tampak seperti mata predator di kegelapan. Mereka terbang sangat rendah. Mesinnya meraung memekakan telinga, menciptakan pusaran angin yang lebih ganas dari sebelumnya. Di saat yang sama, sirine mobil berbunyi di gerbang utama lapas. 2 kendaraan lapis baja anti huru-hara milik militer, dengan lampu sorot biru merah berkedip-kedip, menerobos masuk dan berhenti di depan gerbang. Pintu kendaraan itu terbuka, dan puluhan personel pasukan khusus bersenjata lengkap, mengenakan seragam hitam, berhamburan keluar, dan langsung mengambil posisi bertahan, mengamankan perimeter lapas. Semua personel lapas, termasuk Darmanto, tercengang. Mulut mereka ternganga. Ini bukan lagi kunjungan. Ini adalah invasi. Jenderal Bima Satya tidak datang sendirian. Ia datang membawa komando militer tertinggi. "Aku memberimu kesempatan untuk bekerja sama," kata Bima. Suaranya kini terdengar seperti perintah perang. "Atau, aku akan mengambil ayahku dengan caraku sendiri. Dan aku janji, cara yang kedua akan sangat mahal harganya bagi kalian semua." Bima menunjuk ke arah helikopter yang kini menggantung, mesinnya menyala dengan kekuatan penuh. "Itu adalah pasukanku, dan ini adalah operasi pembebasan. Pimpin aku ke sel Wiryo Satya. Jangan coba menunda sedetik pun, atau kota ini akan tahu betapa buruknya lapas Ciptanegara memperlakukan seorang ayah, seorang jenderal." Darmanto menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat ke sekeliling, pada pasukan yang bergerak cepat, pada moncong senapan yang diarahkan ke segala penjuru lapas. Tidak ada perlawanan yang mungkin dilakukan. "Ikut saya, Jenderal. Ikut saya," kata Darmanto, hampir tersandung saat berbalik, memimpin jalan menuju blok tahanan terisolasi, di mana Pak Wiryo Satya berada. Sementara mereka berjalan menembus koridor lapas yang gelap, Bima melirik ke belakang. Salah satu helikopter Black Hawk
kini menurunkan tali Fasrop, dan sepasang pasukan khusus meluncur turun dengan cekatan, siap melindungi sang jenderal dari kemungkinan jebakan atau perlawanan di dalam gedung. Operasi militer di Lapas Ciptanegara telah dimulai. Keheningan malam itu kini digantikan oleh suara sepatu bot militer yang berderap di lantai marmer, dan bisikan ketakutan yang menjalar di antara para narapidana dan petugas lapas. Semuanya demi seorang ayah, dan demi kebenaran yang harus ditegakkan malam ini juga. Langkah kaki Jenderal Bima Satya yang tegap dan berat beradu dengan lantai koridor lapas yang dingin. Bunyinya menggema jauh, seolah sedang menghancurkan keheningan palsu yang selama ini menyelimuti kejahatan di tempat itu. Darmanto berjalan di depan, badannya membungkuk, menunjuk arah tanpa berani menoleh ke belakang. Ia tahu, setiap detik yang berlalu adalah penentuan nasibnya. Di belakang Bima, 2 pasukan khusus yang baru saja meluncur turun dari helikopter mengikuti rapat. Senapan serbu mereka terkokang, mata mereka bergerak cepat mengawasi setiap pintu sel dan setiap bayangan. Koridor itu semakin lama semakin menyempit dan gelap. Aroma pengap dan lembab khas tempat terisolasi mulai tercium, bercampur dengan bau karat besi tua. "Ini blok mawar, Jenderal," bisik Darmanto. Suaranya serak. "Blok untuk tahanan khusus yang kami isolasi." Bima tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah. Matanya menajam, melihat keadaan lingkungan yang sangat tidak layak itu. Ayahnya, seorang guru yang dihormati, seorang pria tua yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan damai, dilemparkan ke lubang tikus seperti ini. Mereka tiba di ujung koridor. Ada sebuah pintu besi tua dengan jendela kecil yang tertutup terali ganda. Di depannya, berdiri seorang petugas jaga yang langsung menjatuhkan kunci-kunci dari tangannya. Saat melihat rombongan itu datang, petugas itu gemetar ketakutan, bahkan tidak sanggup mengangkat kunci-kunci itu lagi. "Buka pintunya," perintah Bima. Nadanya datar namun mematikan. Darmanto buru-buru mengambil kunci. Tangannya bergetar hebat saat berusaha memasukkannya ke lubang gembok. Butuh beberapa kali coba, sebelum akhirnya gembok berkarat itu terbuka dengan bunyi klik yang keras. Pintu besi tebal itu berderit saat didorong terbuka. Bau yang lebih kuat langsung menyergap. Bau keringat, kotoran, dan kekecewaan yang mendalam. Di dalam sel yang sangat sempit dan minim cahaya, terbaringlah sesosok pria tua di atas tikar tipis. Pria itu tampak sangat kurus, janggutnya memutih acak-acakan, dan pakaiannya kusam. Ia sedang tertidur dengan posisi meringkuk, memeluk kakinya. Itu adalah Pak Wiryo Satya. Melihat kondisi ayahnya, Bima berhenti bergerak. Untuk sepersekian detik ia hanya berdiri membeku di ambang pintu. Semua kemarahan yang ia tahan sejak tiba di kota ini meledak di dalam dadanya, namun ia menahannya agar tidak meledak keluar. Ia melihat luka di siku ayahnya, lebam di pipi, dan tatapan mata yang kosong saat pria tua itu perlahan terbangun karena deritan pintu. Pak Wiryo mengerjap. Ia mencoba berfokus pada sosok tinggi besar di depannya yang kini melangkah masuk ke dalam sel. Sosok itu mengenakan seragam militer lengkap dengan bintang 4 berkilauan di pundaknya. "Ayah," suara Bima terdengar parau, memecahkan keheningan yang menyakitkan itu. Pak Wiryo mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menjatuhkan diri kembali ke tikar. Matanya yang sayu kini berkaca-kaca saat ia mengenali wajah tegas yang sangat dirindukannya itu. "Bima," desah Pak Wiryo. Namanya terdengar seperti doa yang akhirnya dijawab Allah. Jenderal Bima Satya berlutut di lantai sel yang dingin dan kotor, memeluk ayahnya erat-erat. Ia tidak peduli seragam mahalnya kini kotor oleh debu dan lumpur lapas. Ia hanya merasakan tulang-tulang ayahnya yang rapuh, dan ia berjanji di dalam hati bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bertanggung jawab akan luput dari perhitungan malam ini. "Maafkan Bima, ayah." "Bima terlambat," bisik Bima, mengecup kening ayahnya. "Tidak, nak, kamu datang." Pak Wirya tersenyum lemah, senyum yang membawa beban penderitaan yang luar biasa. "Allah Maha Adil, Alhamdulillah." Di luar sel, Darmanto berdiri menggigil. Ia belum pernah melihat seorang jenderal bintang 4 yang memimpin pasukan elit negara, berlutut dan menangis di sel tahanan yang paling kotor. Kekuatan militer yang besar itu kini terasa sangat pribadi dan mengerikan. Bima perlahan melepaskan pelukan itu. Ia mengangkat tubuh ayahnya, sangat hati-hati, seperti mengangkat barang pecah belah yang paling berharga. "Darmanto," panggil Bima. Suaranya kini kembali menjadi suara komandan. Kepala lapas itu maju selangkah dengan gemetar. "Saya butuh tim medis segera, sekarang, dari pasukanku. Dan saya butuh ruang isolasi yang paling bersih. Bukan untuk ayahku, tapi untukmu." Darmanto menelan ludah. Jenderal, maksud Anda, ayahku keluar dari sini," potong Bima tajam, sambil menggendong Pak Wiryo keluar dari sel yang menjijikan itu. "Dan kamu, beserta semua petugas yang terlibat dalam penahanan tidak sah ini, akan ditahan di tempat ini juga. Tapi kali ini, penahanan yang sah, penahanan oleh militer." Bima memberi isyarat kepada salah satu pasukan khusus. "Hubungi unit di luar, pindahkan ayahku ke Black Hawk, segera, dan panggil Kapten Raka." Beberapa saat kemudian,
Kapten Raka, perwira intelijen yang mendampingi Bima, berlari mengampiri. Laporkan situasi Kapten, ujar Bima, sambil berjalan cepat menuju halaman depan, di mana helikopter sudah menunggu. Semua perimeter lapas sudah diamankan, Jenderal. Tidak ada perlawanan, tapi ada laporan dari tim intel di lapangan, Jenderal, kata Raka. Nadanya mendesak. Kepala Polisi Resor Kota, yang menahan Pak Wiryo, Mayor Wisnu, dilaporkan baru saja meninggalkan markasnya terburu-buru, membawa beberapa dokumen penting. Dia seperti tahu kita akan datang. Mata Bima menyala. Dia kabur. Begitu indikasinya, Jenderal. Kami sedang melacaknya. Begitu juga si pelapor. Ayam si Tono itu. Dia juga menghilang dari rumahnya. Bima menyerahkan ayahnya yang sudah tertidur karena kelelahan kepada tim medis militer yang kini sudah siaga. Ia melihat ayahnya dipindahkan ke tandu dan diangkat menuju helikopter. Begitu memastikan ayahnya aman, Bima berbalik, membiarkan kemarahan di wajahnya terlihat jelas. Darmanto. Bima menatap kepala lapas itu lurus-lurus. Kamu sudah bekerja sama, jadi saya akan memprosesmu dengan prosedur militer. Tapi saya ingin tahu, siapa yang memberi perintah? Siapa yang bersekongkol dengan Mayor Wisnu dan Tono? Jangan coba-coba berbohong, atau saya akan mendedahkan semua borok lapas ini ke publik. Darmanto, yang kini dijaga ketat oleh 2 prajurit, akhirnya menyerah. Ketakutan yang ia rasakan jauh melebihi loyalitasnya kepada oknum-oknum korup itu. Ada seorang pejabat tinggi di kota ini, Jenderal. Dia menelpon langsung. Dia yang menjamin semua akan aman. Namanya Bapak Prasojo. Dia yang meminta Pak Wiryo harus diisolasi dan dipercepat proses hukumnya, yang ternyata fiktif. Bima Satya tersenyum sinis. Dendam pribadi, persekongkolan, dan kini melibatkan pejabat tinggi kota. Cerita sederhana tentang pencurian ayam ini ternyata adalah jaringan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat besar. Ia menoleh ke arah Kapten Raka. Kapten, ayah sudah aman. Sekarang, fokus kita berubah. Perintah Bima. Suaranya menggelegar di tengah bising mesin helikopter. Mayor Wisnu, Tono, dan sekarang Prasojo. Keluarkan perintah komando operasi militer. Tangkap mereka bertiga, hidup atau mati. Mereka dicari atas dasar penahanan ilegal, pencemaran nama baik, dan penyelewengan kekuasaan. Helikopter Black Hawk mulai mengangkat tubuhnya, membawa Pak Wiryo menjauh dari lapas neraka itu. Cahaya lampu dari helikopter militer itu menyorot lapas Cipta Negara, yang kini tampak seperti markas operasi militer. Jenderal Bima Satya melangkah ke kendaraan lapis baja anti huru-hara miliknya. Ia tidak akan tidur malam ini. Operasi pembebasan ayahnya baru saja selesai, dan kini, operasi pembersihan kota dari oknum-oknum jahat itu baru akan dimulai. Kota itu, malam ini, akan merasakan murka seorang jenderal yang ayahnya dizalimi. Jenderal Bima Satya tidak membuang waktu. Kendaraan lapis baja yang membawanya melaju kencang meninggalkan lapas Cipta Negara. Di dalam kendaraan yang kini berfungsi sebagai pusat komando bergerak, Bima segera menyalakan layar komunikasi taktis. Di depannya, Kapten Raka duduk dengan map berisi data intelijen. Laporkan posisi target. Perintah Bima. Suaranya dingin dan tajam, seperti baja yang diasah. Kapten Raka menunjuk peta digital yang terproyeksi di dinding kendaraan. Mayor Wisnu, perkiraan terakhir dia menggunakan jalur selatan, menuju perbatasan Kabupaten Chandra. Dia diperkirakan mencoba keluar dari yurisdiksi militer kita, Jenderal. Kecepatan tinggi. Dia menggunakan mobil dinas tanpa plat pengenal. Bodoh, desis Bima. Dia pikir batas kabupaten bisa menghentikan saya. Kunci semua akses jalan utama. Gunakan unit Gultor. Saya tidak mau ada korban sipil. Jika dia melawan, lumpuhkan, jangan bunuh. Saya butuh dia hidup untuk kesaksian. Raka mencatat dengan cepat. Siap, Jenderal. Bagaimana dengan Prasojo, pejabat tinggi itu? Prasojo adalah otak. Dia tidak akan bergerak sembarangan. Saya yakin dia masih di kota, mencoba membereskan sisa kekacauan yang dia buat. Kirim tim intelijen ke kediaman pribadinya, kantornya, dan setiap tempat yang sering ia kunjungi. Jangan sentuh dia dulu, awasi dia. Biarkan dia merasa aman, Kapten. Biarkan dia membuat kesalahan. Dan si Tono, Jenderal? Bima melihat data Tono, si pelapor ayam palsu. Tono hanyalah pion pengecut. Dia mungkin bersembunyi di lubang tikus. Tempatkan dia prioritas paling akhir. Fokus utama kita adalah Mayor Wisnu. Dia pasti membawa dokumen yang akan menyeret semua orang yang terlibat, termasuk uang yang dia terima dari Prasojo. Kapten Raka mengangguk. Dia tahu, operasi militer ini adalah balasan pribadi dari seorang anak yang ayahnya dizolimi. Ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Sementara itu, di sebuah jalanan gelap yang membelah pakebunan jagung, puluhan kilometer dari kota, Mayor Wisnu mengemudi dengan panik. Jantungnya berdegup tak karuan. Peluh dingin membasahi seragam polisinya. Ia terus melihat kaca spion, mengharapkan tidak ada cahaya lampu mobil yang menyusul. Sialan Prasojo, umpatnya, memukul setir.
Ia mencoba menelpon kembali Prasojo, tapi tidak ada jawaban. Saluran teleponnya seolah terputus. Ia telah melihat sendiri kekuatan Bima Satya, kehancuran lapas Cipta Negara hanya dalam hitungan menit. Mayor Wisnu tahu Bima Satya tidak main-main. Ketika ia mendengar helikopter Black Hawk mendarat di lapas, ia sadar ini adalah akhir segalanya. Reputasinya sebagai perwira yang selama ini ia banggakan, kini hancur balasan pribadi dari seorang anak yang ayahnya dizolimi. Ini bukan sekadar penegakan hukum biasa. Sementara itu, di sebuah jalanan gelap yang membelah pakebunan jagung, puluhan kilometer dari kota, Mayor Wisnu mengemudi dengan panik. Jantungnya berdegup tak karuan. Peluh dingin membasahi seragam polisinya. Ia terus melihat kaca spion, mengharapkan tidak ada cahaya lampu mobil yang menyusul. Sialan Prasojo, umpatnya, memukul setir. Ia mencoba menelpon kembali Prasojo, tapi tidak ada jawaban. Saluran teleponnya seolah terputus. Ia telah melihat sendiri kekuatan Bima Satya, kehancuran lapas Cipta Negara hanya dalam hitungan menit. Mayor Wisnu tahu Bima Satya tidak main-main. Ketika ia mendengar helikopter Black Hawk mendarat di lapas, ia sadar ini adalah akhir segalanya. Reputasinya sebagai perwira yang selama ini ia banggakan, kini hancur lebur, hanya demi uang dan janji kosong Prasojo. Di kursi sebelahnya, terdapat sebuah koper coklat tua. Isinya bukan hanya uang tunai yang diberikan Prasojo sebagai imbalan penahanan Pak Wiryo, tetapi juga beberapa file penting yang mencantumkan bukti transfer, tanda tangan, dan rekaman percakapan yang menghubungkan Prasojo dengan jaringan korupsi lainnya di kota itu. Wisnu berpikir, jika ia tidak bisa selamat, setidaknya ia bisa menjatuhkan Prasojo bersamanya. Tiba-tiba, lampu indikator bahan bakar menyala merah. Wisnu mengutuk. Ia terlalu panik sampai lupa mengisi bensin. Ia harus mencari pompa bensin terdekat. Pilihan yang berisiko, tapi ia tidak punya pilihan. Ia membelokkan mobil ke jalan desa yang lebih kecil, berharap menemukan warung atau stasiun pengisian bahan bakar mini yang jarang terdeteksi. Jalanan itu berbatu dan gelap, cahaya bulan tertutup awan mendung, menambah kengerian di hatinya. Saat mobilnya merayap melewati gerbang sebuah desa kecil, Wisnu melihat bayangan hitam besar melintas di atasnya. Ia mendongak, matanya membelalak. Sebuah helikopter pengintai militer berwarna hitam, bergerak tanpa suara, berputar di atas kepalanya. Sorot lampu yang kuat tiba-tiba menembus kegelapan, tepat menyorot mobilnya. Tidak mungkin secepat ini, bisik Wisnu, napasnya tertahan. Ia menginjak gas, mencoba melarikan diri, tapi jalanan berbatu membuatnya kehilangan kendali. Ban mobilnya slip. Tiba-tiba, dari kegelapan di depan dan belakang mobilnya, muncul 2 jeep militer dengan lampu sorot yang menyilaukan. Mereka bergerak cepat dan senyap seperti predator malam. Pasukan Gultor, unit khusus yang ditakuti, telah menyergapnya. Wisnu meremas setir. Jeep di depannya mengeluarkan suara benturan keras, menyebarkan seutas kawat baja yang tebal di jalanan. Wisnu tahu, jika ia mencoba melarikan diri, kawat itu akan menghancurkan ban mobilnya. Ia terjebak. Di dalam mobil komando, Jenderal Bima Satya melihat tampilan visual dari kamera helm unit Gultor. Mayor Wisnu tertangkap dalam jepretan kamera inframerah. Dia berhenti, Jenderal. Lapor Kapten Raka. Kirim tim, amankan dia dan koper coklat itu. Saya tidak mau ada satu lembar pun dokumen yang hilang, ujar Bima. Siap, Jenderal. Tim Gultor sudah bergerak. Sambil menunggu konfirmasi penangkapan Mayor Wisnu, Bima mengalihkan perhatiannya pada target berikutnya, Prasojo. Prasojo, sang pejabat tinggi, malam itu sedang berada di rumah mewahnya. Ia mondar-mandir di ruang tamu dengan telepon genggam menempel di telinga. Ia mencoba menghubungi koneksi politiknya di ibu kota, minta perlindungan dan jaminan bahwa Jenderal Bima Satya tidak bisa menyentuhnya. Ini urusan kecil, bukan urusan negara, desak Prasojo. Suaranya dipenuhi amarah yang dibuat-buat. Kenapa Jenderal itu bertindak sejauh ini hanya karena kasus ayam bodoh itu? Di ujung telepon, seorang kolega menjawab dengan nada khawatir. Prasojo, situasinya berbeda. Ayah Jenderal Bima Satya dizolimi. Ini sudah menjadi perhatian media, meskipun belum terpublikasi luas. Semua orang tahu loyalitas Bima pada kuraganya. Dia bisa menghancurkan karirmu tanpa berpikir dua kali. Apalagi jika Mayor Wisnu tertangkap dan mulai bernyanyi. Tangan Prasojo bergetar. Dia meremehkan Bima Satya. Dia pikir kekuasaannya cukup untuk membungkam kasus sepele itu. Ternyata dia salah besar. Saya butuh jet pribadi malam ini. Saya akan keluar dari kota. Putus Prasojo. Semua bandara sudah di bawah pengawasan militer Prasojo. Bahkan penerbangan kecil. Jawab rekannya. Allah menolongmu kawan. Kau dalam masalah besar. Prasojo membanting telepon. Rasa panik mulai menggerogoti. Dia melihat keluar jendela. Di jalanan yang biasanya sepi di kompleks perumahan elitnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Bukan polisi, bukan mobil sipil, tapi beberapa mobil van berwarna hitam dengan antena besar parkir di kejauhan. Meskipun mobil-mobil itu tampak biasa, Prasojo tahu betul, itu adalah kendaraan intelijen militer. Mereka mengawasi, mereka mengepung. Bima Satya sedang bermain dengannya, membiarkannya berkeringat dingin. Membiarkannya merasa terpojok sebelum akhirnya menjatuhkan pukulan mematikan. Di saat yang sama, Jenderal Bima menerima laporan dari Kapten Raka. Mayor Wisnu tertangkap, Jenderal. Dia tidak melawan. Tim sudah mengamankan koper coklat itu. Sekali,
apalagi jika Mayor Wisnu tertangkap dan mulai bernyanyi. Tangan Prasojo bergetar. Dia meremehkan Bima Satya. Dia pikir kekuasaannya cukup untuk membungkam kasus sepele itu. Ternyata dia salah besar. Saya butuh jet pribadi malam ini. Saya akan keluar dari kota, putus Prasojo. Semua bandara sudah di bawah pengawasan militer Prasojo. Bahkan penerbangan kecil. Jawab rekannya. Allah menolongmu kawan. Kau dalam masalah besar. Prasojo membanting telepon. Rasa panik mulai menggerogoti. Dia melihat keluar jendela. Di jalanan yang biasanya sepi di kompleks perumahan elitnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Bukan polisi, bukan mobil sipil, tapi beberapa mobil van berwarna hitam dengan antena besar parkir di kejauhan. Meskipun mobil-mobil itu tampak biasa, Prasojo tahu betul, itu adalah kendaraan intelijen militer. Mereka mengawasi, mereka mengepung. Bima Satya sedang bermain dengannya, membiarkannya berkeringat dingin. Membiarkannya merasa terpojok sebelum akhirnya menjatuhkan pukulan mematikan. Di saat yang sama, Jenderal Bima menerima laporan dari Kapten Raka. Mayor Wisnu tertangkap, Jenderal. Dia tidak melawan. Tim sudah mengamankan koper coklat itu. Isinya, kami duga, adalah semua bukti yang kita butuhkan. Bima menghela napas panjang. Wajahnya tetap datar, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Bagus, Kapten. Sekarang, kembali ke markas. Kita akan menganalisis data itu. Sementara itu, kirim pesan tegas kepada Prasojo. Jangan biarkan dia tidur nyenyak malam ini. Beri dia waktu untuk merenungkan dosa-dosanya, sebelum saya sendiri yang datang menjemputnya. Di kegelapan malam, Bima Satya bersandar di kursinya. Dia telah mengembalikan nama baik ayahnya. Dia telah membebaskan ayahnya. Sekarang, waktunya membersihkan noda kezaliman di kota ini. Mayor Wisnu adalah kunci pertama. Dan Prasojo, sang dalang kejahatan, hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, bukan hanya Allah yang mengawasi, tetapi juga mata tajam seorang jenderal yang murka. Operasi pembersihan baru saja meningkat ke tahap yang paling mendebarkan. Jenderal Bima Satya tidak membuang waktu. Koper coklat yang diamankan dari Mayor Wisnu segera diletakkan di meja operasi di markas sementara mereka. Cahaya lampu pijar memantul dari kulit koper tua yang ternyata menyimpan rahasia kelam itu. Di sekeliling meja, Kapten Raka dan beberapa perwira intelijen terbaik Bima berkumpul, siap menganalisis setiap detail yang ada di dalamnya. Saat Raka membuka pengait koper, semua mata terpaku. Isinya bukan uang tunai, melainkan tumpukan dokumen yang tersusun rapi, beberapa flash drive, dan sebuah buku catatan kecil berwarna marun merah. Ini bukan hanya bukti transfer uang, Jenderal, ujar Raka. Suaranya tercekat karena terkejut. Dia mengangkat lembaran kertas yang jelas merupakan hasil pindai dari rekening bank. Ada aliran dana besar dari rekening atas nama perusahaan fiktif yang terhubung langsung dengan Prasojo ke rekening pribadi Mayor Wisnu dan beberapa oknum kepolisian lain. Bima mengambil lembaran itu. Angka-angka di sana jelas menunjukkan suap yang terstruktur. Kasus pencurian ayam Bakwiryo hanyalah pemantik kecil yang digunakan untuk menutupi permusuhan pribadi yang jauh lebih besar. Lihat ini, Jenderal, kata seorang perwira intelijen sambil mencolokkan salah satu flash drive ke laptop khusus. Ini adalah rekaman percakapan. Sepertinya Wisnu cukup paranoid. Dia merekam semua perintah yang diberikan Prasojo. Keheningan melanda ruangan saat mereka memutar rekaman suara itu. Suara Prasojo terdengar jelas, memerintahkan Mayor Wisnu untuk memastikan Bakwiryo tidak pernah keluar dari penjara. Buat dia menderita, suara Prasojo mendesis dari speaker. Beri dia pelajaran karena dia berani menolak penjualan tanah itu. Urusan ayam itu hanya alasan. Yang penting dia masuk, dan kita bisa mengambil asetnya dengan mudah. Mendengar suara itu, rahang Bima mengeras. Bukan lagi sekadar ketidakadilan. Ini adalah perampokan yang direncanakan. Sangat teliti, menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Rasa marah yang selama ini terkontrol, kini membakar di dalam dadanya. Mereka bahkan memalsukan surat-surat hak milik, tambah Raka, menunjuk tumpukan dokumen lain. Semua sudah disiapkan. Begitu Pak Wiryo divonis, mereka akan memproses pengambil alihan asetnya secara paksa, mengklaimnya sebagai biaya ganti rugi dan denda. Bima menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ayahnya, Pak Wiryo, hampir kehilangan segalanya. Allah Maha Adil, gumam Bima pelan. Semua bukti sudah di tangan kita. Kita tidak perlu menunggu fajar. Ia berdiri tegak, memandang wajah-wajah perwira yang loyal di sekitarnya. Kapten Raka, siapkan tim. Kita bergerak sekarang. Saya akan memimpin penangkapan Prasojo sendiri. Pastikan tidak ada satupun bukti yang hilang,
dan tidak ada satupun tembakan yang dilepaskan, kecuali jika mereka mencoba melawan. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa seperti kurungan, Prasojo sedang berada di ambang kehancuran. Malam telah berlalu tanpa tidur, digantikan oleh keringat dingin dan bayangan mobil-mobil hitam yang mengepung di luar. Dia mencoba lagi menghubungi koneksinya, tetapi teleponnya hanya dijawab oleh nada sibuk, atau yang lebih buruk, sapaan dingin yang menegaskan bahwa dia telah ditinggalkan. Semua orang takut pada Jenderal Bima Satya. Prasojo berjalan ke berangkasnya, membuka isinya. Dia mengambil beberapa ikat uang tunai, permata, dan paspor dari berbagai negara. Ini tidak akan berakhir di sini, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba sangat teliti, menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Rasa marah yang selama ini terkontrol, kini membakar di dalam dadanya. Mereka bahkan memalsukan surat-surat hak milik, tambah raka, menunjuk tumpukan dokumen lain. Semua sudah disiapkan. Begitu Pak Wiryo divonis, mereka akan memproses pengambil alihan asetnya secara paksa, mengklaimnya sebagai biaya ganti rugi dan denda. Bima menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ayahnya, Pak Wiryo, hampir kehilangan segalanya. Allah Maha Adil, gumam Bima pelan. Semua bukti sudah di tangan kita. Kita tidak perlu menunggu fajar. Ia berdiri tegak, memandang wajah-wajah perwira yang loyal di sekitarnya. Kapten Raka, siapkan tim. Kita bergerak sekarang. Saya akan memimpin penangkapan Prasojo sendiri. Pastikan tidak ada satupun bukti yang hilang, dan tidak ada satupun tembakan yang dilepaskan, kecuali jika mereka mencoba melawan. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa seperti kurungan, Prasojo sedang berada di ambang kehancuran. Malam telah berlalu tanpa tidur, digantikan oleh keringat dingin dan bayangan mobil-mobil hitam yang mengepung di luar. Dia mencoba lagi menghubungi koneksinya, tetapi teleponnya hanya dijawab oleh nada sibuk, atau yang lebih buruk, sapaan dingin yang menegaskan bahwa dia telah ditinggalkan. Semua orang takut pada Jenderal Bima Satya. Prasojo berjalan ke berangkasnya, membuka isinya. Dia mengambil beberapa ikat uang tunai, permata, dan paspor dari berbagai negara. Ini tidak akan berakhir di sini, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba memompa keberanian palsu. Saya punya cukup uang untuk memulai hidup baru di mana saja. Namun, ketika dia melangkah menuju pintu belakang, dia melihat pantulan cahaya senter yang bergerak di antara pepohonan. Tim pengintai yang tadinya diam, kini bergerak mendekat. Pintu keluar telah ditutup. Rasa putus asa yang menusuk jantungnya membuat Prasojo kembali ke ruang tengah. Dia melihat jam dinding, pukul 4 pagi, sebentar lagi subuh. Dia tahu, pagi tidak akan membawa keselamatan, melainkan hukuman. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang jauh. Awalnya hanya dengungan halus, tetapi kemudian suara itu membesar, menjadi deru mesin truk besar. Bukan satu atau dua, itu adalah konvoi militer. Prasojo berlari ke jendela depan, tangannya menekan tirai tebal. Jantungnya serasa berhenti. Jalanan yang tadinya hanya dihiasi mobil-mobil intelijen hitam, kini diterangi oleh lampu sorot dari beberapa kendaraan taktis militer yang bergerak lambat. Mereka tidak lagi bersembunyi, mereka datang secara terbuka. Di tengah konvoi itu, dia mengenali mobil SUV hitam pekat, mobil Jenderal Bima Satya. Kepala Prasojo menoleh ke arah pengeras suara besar yang dipasang di salah satu truk militer. Suara berat dan tanpa emosi yang khas dari Jenderal Bima Satya memecah keheningan subuh. Prasojo, panggil suara itu, menggema di seluruh kompleks perumahan. Ini Jenderal Bima Satya, Anda telah dikepung. Keluar dari rumah Anda sekarang, atau kami akan masuk secara paksa. Suara Bima tenang, tetapi mengandung kekuatan dan ancaman yang tak terbantahkan. Prasojo jatuh diri ke sofa, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia mencoba merangkai kata-kata untuk protes, untuk meminta belas kasihan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia melihat ke bawah, di lantai marmer ruang tamunya. Dia telah membangun semua ini, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Semua itu kini hancur hanya karena keserakahan dan dendamnya yang konyol terhadap seorang tua-tua yang menolak menjual tanah. Di luar, suara Bima kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Prasojo, waktu Anda habis. Saya ulangi, keluar dengan tangan di atas kepala. Kami memiliki semua bukti yang diperlukan. Kasus ini selesai. Terdengar bunyi gemeretak logam saat pasukan Bima mulai bergerak mendekati pagar depan. Lampu sorot menerangi setiap sudut Sima Prasojo, menjadikannya seperti panggung drama yang akan segera mencapai akhir yang tragis. Prasojo akhirnya berdiri. Ia tahu, melawan adalah hal yang sia-sia. Penyesalan yang baru datang terlambat, kini harus dibayar mahal. Ia melangkah perlahan menuju pintu utama, siap menghadapi akhir dari kekuasaannya, dan menghadapi murka seorang jenderal yang telah ia sakiti keluarganya. Pintu rumah itu terbuka, mengungkapkan sosok Prasojo yang kusut dan pucat, berhadapan langsung dengan puluhan laras senjata, dan yang paling menakutkan,
tatapan dingin Jenderal Bima Satya. Udara terasa berat, penuh ketegangan, menandai puncak pembalasan yang telah lama direncanakan itu. Prasojo berdiri di ambang pintu, matanya menyipit karena silau lampu sorot. Di depannya, kerumunan pria berseragam loreng tampak seperti dinding baja. Di tengah-tengah mereka, Jenderal Bima Satya berdiri tegak, memancarkan aura bahaya yang dingin dan terkendali. "Jenderal," kata Prasojo. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, berusaha menampilkan sisa-sisa kehormatannya yang telah lama hilang. Bima tidak menjawab sapaan itu. Ia hanya memberikan anggukan singkat kepada seorang komandan tim yang berdiri di sampingnya. "Prasojo Setiawan," ujar Bima. Suaranya kini terdengar jelas dan tajam, tanpa emosi, menusuk ke dalam keheningan subuh. "Anda ditahan atas tuduhan pemalsuan laporan, pencemaran nama baik, dan konspirasi kriminal terhadap ayah saya, Bapak Wiryo Adidharma. Anda juga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan suap terhadap aparat negara." Prasojo membuka mulutnya, mungkin untuk membela diri atau memohon. Tetapi Bima mengangkat tangan kirinya, isyarat untuk diam. "Jangan coba-coba menyangkal, Prasojo," lanjut Bima. "Semua bukti sudah kami amankan. Rekaman percakapan Anda dengan Aibda Agus, transfer dana, dan kesaksian dari beberapa saksi kunci yang Anda paksa bekerja sama. Semuanya sudah ada di tangan kami." Wajah Prasojo langsung memucat seputih kertas. Ia tahu, Bima tidak datang untuk bernegosiasi. "Letnan Rudi," panggil Bima. "Amankan tersangka, borgol tangannya. Pastikan dia diperlakukan sesuai prosedur. Dan jangan biarkan dia berbicara dengan siapapun sebelum interogasi resmi di markas besar." Dalam sekejap, 2 personel pasukan khusus bergerak maju. Mereka mencengkram lengan Prasojo yang gemetar, membalik badannya, dan memasang borgol logam dingin di pergelangan tangannya. Suara klik dari borgol itu terasa seperti bunyi palu godam yang mengakhiri semua harapan Prasojo. Sesaat sebelum ia di bawah menjauh, Prasojo menoleh ke arah Bima. Matanya menunjukkan campuran ketakutan dan kebencian yang mendalam. "Anda tidak akan pernah bisa membungkam saya, Jenderal. Anda melanggar hukum militer dengan cara ini," desis Prasojo, mencoba memprovokasi. Bima hanya membalas tatapan itu dengan tatapan kosong. "Saya Jenderal Bima Satya. Saya menggunakan wewenang yang diberikan negara untuk menegakkan kebenaran. Orang yang melanggar hukum di sini adalah Anda, yang menggunakan kekayaan untuk menindas rakyat kecil. Sekarang, bawa dia pergi." Konvoi mobil yang membawa Prasojo segera bergerak meninggalkan kompleks perumahan yang sunyi itu. Setibanya di markas kepolisian itu, suasana sangat tegang. Para petugas jaga yang melihat kedatangan Jenderal Bintang 3 beserta rombongan pasukan khusus yang lengkap langsung berdiri kaku dalam posisi hormat. Bima melangkah masuk tanpa basa-basi, diikuti oleh 2 pengawal pribadinya. Ia langsung menuju ruang komandan markas yang gemetaran di kursinya. "Di mana ayah saya, Komandan?" tanya Bima. Suaranya sedingin es. Komandan tersebut yang tampak baru menjabat dan sangat terkejut segera berdiri. "Siap, Jenderal. Bapak Wiryo ada di ruang tahanan sementara. Kami hanya menjalankan perintah dari atasan Jenderal. Bukan urusan saya. Ayah saya ditahan secara ilegal, tanpa surat penahanan yang sah dan atas laporan palsu yang direkayasa," potong Bima tegas. "Segera keluarkan dia, sekarang juga. Dan saya ingin laporan lengkap mengenai siapa saja yang terlibat di markas ini dalam penahanan ilegal ini." Dalam waktu kurang dari 5 menit, pintu sel dibuka. Pak Wiryo keluar dengan langkah perlahan, matanya berkedip menyesuaikan diri dengan cahaya.
Ia terlihat lelah, tetapi martabatnya tetap utuh. Ketika pandangannya bertemu dengan sosok anaknya, Jenderal Bima Satya, yang berdiri gagah di ujung koridor, air mata Pak Wiryo tanpa sadar menetes. "Bima," panggil Pak Wiryo, suaranya tercekat. Bima segera maju, langkahnya cepat dan pasti. Ia merangkul ayahnya erat-erat. Pelukan itu bukan hanya pelukan seorang anak kepada ayahnya, tetapi juga penegasan bahwa semua penderitaan telah berakhir. "Ayah, saya datang," bisik Bima. "Semua sudah selesai. Mereka semua sudah ditangkap. Ayah aman sekarang." Pak Wiryo membalas pelukan itu. Kehangatan tubuh anaknya menepis semua rasa dingin dan ketidakadilan yang ia rasakan di balik jeruji besi. "Alhamdulillah, Allah Maha Besar," ucap Pak Wiryo, menengadah ke langit-langit. "Saya tahu kamu akan datang, Nak. Saya tahu Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan ini berlarut-larut." Setelah meyakinkan ayahnya, Bima memerintahkan tim medis militer untuk segera memeriksa kondisi Pak Wiryo. Ia juga mengutus staf humas untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi yang membersihkan nama ayahnya, menjelaskan bahwa penahanan itu adalah bagian dari konspirasi yang melibatkan pejabat tinggi dan oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Saat Pak Wiryo dibawa ke mobil untuk kembali ke rumah, Bima berbalik menghadap komandan markas yang masih berdiri kaku. "Ini adalah pelajaran," kata Bima. Suaranya kini kembali pada nada seorang jenderal yang memberikan perintah mutlak, bahwa kekuasaan dan seragam yang kita kenakan bukan untuk menindas rakyat. Mereka yang menyalahgunakan wewenang dan menari di atas penderitaan orang lain, sekecil apapun kasusnya, akan menerima ganjaran setimpal. Bima memastikan semua oknum polisi yang terlibat dalam kasus rekayasa ini, mulai dari Aibda Agus, Inspektur Sony, hingga beberapa pejabat di tingkat atas, sudah dijemput oleh polisi militer. Proses hukum akan berjalan cepat dan tanpa ampun. Reputasi institusi harus dijaga, dan Bima memastikan bahwa proses pembersihan ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba bermain api dengan hukum. Di mobil, dalam perjalanan kembali ke kediamannya, Pak Wiryo memegang tangan Bima dengan erat. "Terima kasih, Nak," kata Pak Wiryo tulus. "Jangan berterima kasih pada saya, Ayah," jawab Bima, menatap jalanan yang kini mulai ramai oleh aktivitas pagi hari. "Ini tugas saya. Tugas seorang anak, dan tugas seorang perwira negara. Kami telah mengembalikan nama baik ayah, dan kami telah membersihkan sampah-sampah yang merusak keadilan di negeri ini." Sinar matahari pagi menyinari wajah Bima, menegaskan akhir dari malam yang penuh ketegangan. Keadilan telah ditegakkan, dan Jenderal Bima Satya telah membuktikan bahwa tidak ada dendam pribadi atau kekuasaan yang bisa berdiri di hadapan kebenaran. Mereka yang menyalahgunakan wewenang telah jatuh, dihancurkan oleh kekuatan dan ketegasan seorang anak yang membela kehormatan Keluarganya. Kisah tentang ayam curian itu kini berakhir, bukan sebagai kisah tragis, tetapi sebagai kisah kemenangan martabat dan kebenaran. Mengaku lebih cepat masalah ini selesai.
Mengaku lebih cepat masalah ini selesai.
Yang salah, mereka telah mengusik harimau yang sedang tidur. Beberapa jam kemudian, kabar burung itu mulai menyebar. Dari mulut ke mulut, dari desa Kertajaya hingga ke telinga seorang sopir taksi yang kebetulan mengenal baik keluarga Pak Wiryo. Kabar penangkapan yang tidak masuk akal itu perlahan namun pasti mulai merambat jauh, melewati batas kota dan provinsi hingga akhirnya mendarat di markas besar tempat Bima Satya berada. Bima Satya, perwira tinggi militer yang dikenal sangat tegas dan tidak kenal kompromi terhadap ketidakadilan, sedang berada di ruang rapat ketika sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Isi pesan itu hanya 4 kata, namun cukup untuk membuat darahnya mendidih dan dunianya terasa berhenti berputar. Ayahmu ditangkap, Jenderal. Bima Satya berdiri tiba-tiba, membuat semua perwira di ruang rapat terdiam dan menatapnya penuh tanya. Wajah Bima Satya seketika berubah kaku dan pucat. Rapat kita tunda, katanya dengan suara beras yang menahan amarah. Seseorang telah berani menyentuh keluarga saya. Ia segera meninggalkan ruangan, diikuti oleh ajudannya yang sigap. Di benak Bima hanya ada satu pertanyaan. Siapa yang berani merencanakan kebusukan ini? Dan mengapa ayahnya, seorang pria baik-baik, harus menjadi korbannya? Bima Satya tahu, jika proses penangkapan itu secepat kilat, pasti ada yang salah. Ini bukan sekedar kasus pencurian ayam, ini adalah sebuah operasi. Dan ia bersumpah, ia akan membongkar operasi kotor ini sampai ke akarnya, tidak peduli siapa yang terlibat atau seberapa tinggi jabatannya. Seketika itu juga, Jenderal Bima Satya mulai menyusun rencana balasannya. Sebuah badai besar sedang bersiap untuk menerjang, dan badai itu datang dari arah yang paling tidak mereka duga, yaitu dari seseorang yang selama ini mereka kira tidak akan pernah peduli. Anaknya sendiri. Pesan singkat itu seperti percikan api yang membakar tumpukan jerami yang kering di hati Bima Satya. Meninggalkan ruang rapat bukanlah kebiasaan seorang jenderal yang menjunjung tinggi kedisiplinan, tetapi kali ini ia tidak punya pilihan. Darah di tubuhnya terasa mendidih, mendesak untuk bergerak, untuk bertindak. Ia berjalan cepat menuju ruang kerjanya yang luas, diikuti oleh Kapten Rudy, ajudannya yang setia, yang sudah puluhan tahun mendampingi Bima. Rudy merasakan aura kegelapan dan kemarahan yang tidak biasa dari atasannya. Sesampainya di ruang kerja, Bima menutup pintu dan mengunci dirinya. Kapten Rudy berdiri berjaga di luar, tahu betul bahwa saat ini, Jenderal Bima Satya sedang bertransformasi dari seorang pemimpin militer yang tenang menjadi seekor singa yang siap menerkam. Bima mengambil ponselnya lagi, memanggil nomor yang mengirim pesan 4 kata tadi. Panggilan itu langsung tersambung. "Ini saya, Bima," ujar Bima. Suaranya terdengar datar namun mengandung kekuatan yang mengintimidasi. "Jenderal, maafkan saya melaporkan hal ini, tapi ini benar. Pak Wiryo dibawa paksa oleh aparat kepolisian tadi siang, sekitar pukul 12. Mereka bilang beliau mencuri ayam jago milik Pak Darta, tetangga sebelah." Jawab suara di seberang sana, terdengar panik dan ketakutan. Bima menarik napas panjang, berusaha menenangkan badai yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia tahu, ayahnya, Pak Wiryo, adalah seorang pensiunan guru yang menjalani masa tuanya dengan damai. Mencuri ayam, tuduhan itu terlalu konyol, terlalu dibuat-buat untuk dipercaya. "Di mana ayah saya sekarang?" tanya Bima. "Di tahanan Polsek Kertajaya, Jenderal. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk menghubungi siapapun, bahkan prosesnya sangat cepat. Tidak ada surat perintah penangkapan yang jelas. Mereka bergerak seperti sudah direncanakan," lapor informan itu. "Siapa yang memimpin penangkapan itu? Berikan saya nama, detil sekecil apapun." "Seorang Bribka Jenderal, namanya Jono. Dia terkenal memiliki koneksi dengan preman di sana. Dan yang melapor, Pak Darta. Dia adalah orang yang baru-baru ini sering berselisih dengan Pak Wiryo soal batas tanah." Bima mengangguk perlahan. Skenario mulai terbentuk di kepalanya. Dendam pribadi disokong oleh aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Sebuah persekongkolan kotor yang menggunakan hukum sebagai alat untuk membalas sakit hati. Terima kasih atas informasinya. Jaga dirimu. Jangan hubungi saya lagi sampai saya yang menghubungi. Dan jangan pernah beritahu siapapun bahwa kau telah memberitahu saya. Perintah Bima, lalu memutuskan sambungan telepon. 5 menit kemudian, pintu ruang kerja Bima terbuka. Ia memanggil Kapten Rudy masuk. "Rudy, batalkan semua janji saya untuk 3 hari ke depan. Siapkan 1 kompi terbaik kita, termasuk tim intelijen dan tim penyidik forensik yang paling handal. Kita akan berangkat ke Kertajaya malam ini juga." Perintah Bima tanpa basa-basi. Kapten Rudy terkejut. 1 kompi, tim forensik, untuk kasus di tingkat polsek? Ini bukan lagi operasi militer. Ini adalah pembalasan dendam pribadi seorang jenderal yang memiliki otoritas penuh. "Siap, Jenderal. Transportasi apa yang akan kita gunakan?" tanya Rudy, berusaha tetap profesional. "Kita gunakan 2 helikopter tempur untuk memotong waktu.
Saya tidak punya waktu untuk bernegosiasi dengan kemacetan. Saya ingin semua bergerak dalam mode siaga tempur penuh. Dan satu lagi Rudy. Bima berhenti. Tatapannya menajam. Hubungi Kepala Badan Intelijen Militer sekarang. Saya ingin laporan lengkap tentang semua aktivitas mencurigakan di Polsek Kertajaya selama 6 bulan terakhir. Termasuk aliran dana dan riwayat jabatan Bribka Jono itu. Saya mau laporan itu sudah ada di tangan saya sebelum kita mendarat. Siap laksanakan, Jenderal. Jawab Kapten Rudy. Langsung berbalik dan bergegas melaksanakan perintah tersebut. Ia tahu, ketika Jenderal Bima Satya menyebut nama ayahnya, itu berarti perang total. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di balik dinding Polsek Kertajaya yang suram, suasana masih penuh kemenangan bagi Bribka Jono. Ia sedang asyik meminum kopi di pos penjagaan, menghitung uang hasil sogokan yang tadi ia terima. Lihat, cuma modal sedikit kertakan, orang tua itu sudah masuk bui, dendam Pak Darta terbayar, dan kita dapat rezeki nongko, ujar Jono kepada petugas preman yang menjaganya. Betul Pak Bribka, aman. Siapa yang berani usik polsek kita di desa terpencil ini? Anak jenderal mana yang peduli pada bapaknya yang cuma tukang kebun? Sahut petugas preman itu, tertawa meremehkan. Mereka tidak menyadari, jaringan informasi Jenderal Bima Satya bekerja dengan kecepatan cahaya. Saat mereka masih menghitung untung, data-data mereka, riwayat korupsi, transfer dana mencurigakan, hingga nama-nama kontak yang mereka miliki, sudah terkumpul di meja operasi militer. Bima Satya duduk sendirian di ruangannya, menunggu laporan masuk. Ia menutup matanya sejenak. Ia mengingat masa kecilnya, didikan ayahnya yang selalu mengajarkan kejujuran dan keberanian. Ayahnya adalah panutan, dan sekarang, panutannya diperlakukan layaknya seorang penjahat rendahan. Ya Allah, bisik Bima, mengepalkan tangannya di atas meja. Jika memang ada oknum yang sengaja bermain-main dengan hukum untuk menyakiti orang tua saya bersumpah, mereka akan menyesali hari ketika mereka memutuskan untuk menyentuh keluarga saya. Tak lama kemudian, sebuah pesan terenkripsi muncul di tablet miliknya. Itu adalah laporan awal dari intelijen militer. Bima membaca laporan itu cepat, matanya menyapu setiap kata. Riwayat Jono, perselisihan tanah Darta dan Pak Wiryo, hingga aliran dana misterius dari seorang pengusaha tambang lokal yang ternyata memiliki koneksi kuat dengan Pak Darta. Semua benang merah terhubung. Ini jauh lebih besar dari sekedar pencurian ayam. Ini adalah upaya terstruktur untuk merampas kehormatan dan kebebasan ayahnya. Kapten Rudy, panggil Bima. Rudy masuk dengan sigap. Siapkan komunikasi satelit. Saya akan memimpin briefing singkat sebelum keberangkatan. Beritahu semua anggota tim. Operasi ini bukan penyelidikan, tapi penegakan keadilan. Saya ingin mereka bergerak senyap dan cepat. Begitu kita mendarat, tidak ada satupun yang boleh lolos dari polsek itu sampai kasus ini terbuka terang benderang. Malam itu, langit di atas markas besar TNI Angkatan Darat mulai diterangi oleh cahaya baling-baling helikopter. 2 unit Black Hawk yang biasanya digunakan untuk operasi rahasia, kini bersiap menuju sebuah desa terpencil. Di dalamnya, Jenderal Bima Satya telah mengenakan seragam tempurnya. Wajahnya keras, tanpa ekspresi, siap menghadapi apapun yang menghalanginya. Ia menoleh keluar jendela helikopter yang menderu kencang, menatap lampu-lampu kota yang mulai menghilang di bawah. Tunggu aku ayah, aku datang, gumamnya. Badai yang selama ini hanya berupa ancaman, kini benar-benar bergerak. Dan ketika badai militer itu tiba di desa Kertajaya, tidak ada aparat yang menyalahgunakan kekuasaan yang akan sanggup menahan kekuatannya. Mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka, dan kini, saatnya membayar mahal. Desa Kertajaya, yang damai di bawah sinaran bulan, tidak menyadari bahwa beberapa jam lagi, tempat itu akan menjadi saksi bisu dari turunnya murka seorang anak yang berbakti, seorang jenderal yang membawa kebenaran dengan kekuatan penuh. Sebuah kebenaran yang akan menghancurkan semua kebohongan dan konspirasi yang telah dirajut rapi. Deru baling-baling 2 unit helikopter Black Hawk yang membelah kegelapan malam semakin memekakkan telinga Jenderal Bima Satya. Namun, di tengah gemuruh mesin itu, pikirannya terasa sangat tenang, seperti inti badai yang diam. Ia bukan datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk menegakkan garis hukum yang telah dikoyak-koyak oleh keserakahan. Di bawahnya, desa Kertajaya mulai terlihat, hanya kumpulan titik-titik lampu yang tertidur pulas. Lampu paling terang, yang menyala 24 jam penuh, adalah lampu di area kantor Polsek Kertajaya, sebuah bangunan kecil yang tampak sunyi dan sederhana. Kapten Rudy mendekat, suaranya teredam oleh perangkat komunikasi di helm Bima. Jenderal, kita akan mendarat 100 meter di sebelah barat Polsek, di lapangan kosong tempat orang biasa bermain bola. Lapor Rudy. Area bebas dari penduduk, 5 menit lagi. Bima mengangguk. Ia memeriksa senjata api standar militer di pinggangnya, meskipun ia tahu bahwa senjata terkuatnya malam ini adalah otoritasnya sebagai seorang jenderal bintang 2.
Begitu Black Hawk pertama mulai menurunkan ketinggian, udara di sekitar Polsek Kertajaya mendadak bergetar. Kaca-kaca jendela di permukiman terdekat ikut bergetar. Angin kencang dari baling-baling menyapu debu dan daun kering, menciptakan pusaran energi di tengah malam yang damai. Di Polsek Kertajaya, 3 petugas piket malam sedang asyik bermain kartu di meja jaga, ditemani kopi panas dan sebungkus rokok. "Wah, angin apa ini? Kok mendadak ribut sekali?" ujar salah satu petugas yang bernama Aji, yang baru saja memenangkan putaran kartu. "Paling juga pesawat lewat, Ji. Santai saja," jawab rekannya, Denny, sambil menguat lebar. Namun suara itu semakin keras, bukan lagi seperti suara pesawat melintas, melainkan suara guntur yang turun langsung ke bumi. Lampu listrik di polsek itu bahkan sempat berkedip-kedip, tak mampu menahan getaran frekuensi suara yang dihasilkan oleh 2 helikopter militer seberat itu. Ketika 2 Black Hawk itu menyentuh tanah dengan bantingan yang terukur dan profesional, menciptakan awan debu tebal, para petugas di polsek itu tersentak. Mereka bangkit dari kursi, menjatuhkan kartu-kartu di atas meja. Itu helikopter militer, bisik Denny, matanya membulat ngeri. Ia tahu betul suara mesin itu. Suara seperti itu hanya terdengar jika ada kunjungan mendadak dari petinggi besar, atau sedang terjadi operasi darurat. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, ram depan helikopter terbuka. Sekelompok pasukan berseragam tempur hitam, lengkap dengan helm dan senapan serbu, melompat turun dengan disiplin yang mencekam. Mereka bergerak cepat, membentuk perimeter, mengamankan seluruh area polsek hanya dalam hitungan detik. Di antara mereka, Jenderal Bima Satya melangkah keluar dari kokpit. Ia tidak mengenakan helm, membiarkan wajahnya yang keras dan tatapan matanya yang tajam terlihat jelas di bawah sorot lampu polsek. Seragam loreng khasnya bersanding kontras dengan lencana bintang 2 di pundaknya. Bima berjalan lurus menuju pintu utama polsek, diiringi oleh Kapten Rudy dan 2 pengawalnya. Para petugas piket yang kaget setengah mati itu buru-buru berdiri tegak, berusaha merapikan seragam mereka yang kusut. Mereka langsung menghormat, meskipun rasa takut telah merayap dingin di punggung mereka. "Siapa kepala polsek yang bertugas malam ini?" tanya Bima. Suaranya rendah, namun penuh otoritas, memotong keheningan yang tersisa setelah suara baling-baling perlahan mereda. Denny, petugas yang paling senior di antara mereka, memberanikan diri maju. "Siap, Jenderal. Saya, Aibtu Denny. Kepala polsek sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang cuti." Bima menghentikan langkahnya tepat di depan meja jaga. Ia menatap Denny lurus-lurus. Tatapan itu menusuk, dan tidak memberi ruang untuk kebohongan. "Di mana file penahanan atas nama Wiryo?" perintah Bima tanpa basa-basi. Wajah Denny langsung pucat pasi. Nama itu, nama Pak Wiryo yang ditahan karena tuduhan mencuri ayam. Bukankah itu kasus sepele? Mengapa seorang jenderal TNI Angkatan Darat datang langsung membawa pasukan hanya karena kasus ayam? "Siap, Pak Wiryo." "Maksud jenderal itu?" Denny tergagap. "Aku tidak datang dari Jakarta tengah malam hanya untuk berdiskusi soal unggas," potong Bima tajam. "Aku minta semua file terkait kasus Wiryo dibuka sekarang juga. Dan beritahu aku di mana dia ditahan." Aura kemarahan Bima begitu kental, hingga petugas-petugas lain yang berdiri di belakang Denny bahkan tidak berani bernapas keras. Mereka tahu, ini adalah masalah yang sangat serius, jauh melampaui kemampuan mereka untuk menyembunyikannya. Denny segera memanggil petugas administrasi, dan dengan tangan gemetar, dia menunjukkan ruang tahanan sementara. "Dia ada di sel B, Jenderal," kata Denny. Suaranya bergetar.
Ludah, Pak Wiryo. Pak Wiryo sudah dipindahkan dari polsek ini. Mereka membawanya ke lembaga pemasyarakatan provinsi. Mendengar kata-kata itu, Bima Satya terdiam sesaat. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih menakutkan daripada deru helikopter tadi. Wajah Bima yang sudah keras kini tampak membeku. Konspirasi ini bergerak lebih cepat dari dugaannya. Mereka tidak hanya menjebak, mereka juga berusaha menghilangkan jejak dengan mengirim ayahnya ke penjara yang lebih terpencil, tanpa melalui pengadilan sama sekali. Jenderal Bima Satya menarik napas panjang. Ia menghembuskannya perlahan. Siapa yang memberi perintah pemindahan itu? Tanyanya. Suaranya kini tidak lagi rendah, tapi mengancam, seolah petir siap menyambar. Siap, itu datang langsung dari atasan kami di Polres Jenderal. Dengan alasan untuk mencegah kericuhan. Bima mengepalkan tangannya. Mereka tidak hanya meremehkan hukum, mereka juga meremehkan kekuatannya. Mereka menyangka Bima hanya akan mengirim surat protes. Mereka menyangka Bima akan bertindak lambat. Mereka salah besar. Panggil teknisi komunikasi. Perintah Bima kepada Kapten Rudi. Aku ingin jalur komunikasi satelit terhubung langsung ke markas besar. Saat ini juga. Bima kemudian kembali menatap Denny. Tatapannya kini dipenuhi api murka. Dengar baik-baik Aibtu Denny. Kalian semua di sini sudah masuk dalam daftar pengawasan penuh militer. Kata Bima. Kalian telah menjual kehormatan kalian demi uang receh. Dan sekarang kalian akan membantu kami. Beri aku rincian persis kapan dan siapa yang membawa Pak Wiryo. Jika ada satu kata pun yang bohong keluar dari mulutmu, kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Denny langsung ambruk di tempatnya berdiri. Lututnya lemas. Ia menyadari, dirinya dan rekan-rekannya baru saja menjadi bagian dari sebuah permainan kotor, yang ujungnya adalah kehancuran. Badai yang dibawa oleh Jenderal Bima Satya baru saja dimulai, dan dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekedar kasus pencurian ayam. Aibtu Denny benar-benar kehilangan kontrol atas kakinya. Ia ambruk, menopang tubuhnya dengan kedua tangan di lantai semen yang dingin. Keringat dingin membasahi seragamnya, bercampur dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Di hadapannya, Jenderal Bima Satya berdiri tegak, memancarkan aura bahaya yang nyata. Berdiri, perintah Bima tanpa nada, membuat Denny tersentak dan berusaha bangkit, namun lututnya menolak untuk bekerja sama. Kapten Rudi, yang berdiri di samping Bima, maju selangkah dan menarik kerah seragam Denny, memaksanya untuk berdiri tegak. Jawab dengan jujur, Denny, ujar Bima, mencondongkan tubuhnya sedikit. Siapa yang memberi perintah, dan siapa yang menandatangani surat pemindahan itu? Denny menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata yang paling aman. Namun, melihat tatapan mata Bima, ia tahu bahwa berbohong hanya akan memperburuk situasinya. Siap Jenderal, yang memberi perintah lisan adalah Kepala Bagian Operasi di Polres, Kompol Handoko. Denny berbisik, suaranya parau. Perintah itu sangat mendadak, sekitar pukul 3 sore tadi. Handoko bilang, ini instruksi langsung dari seseorang di ibu kota provinsi. Siapa nama orang itu? Desak Bima. Kami tidak tahu nama pastinya Jenderal. Kami hanya menerima salinan perintah yang sudah ditandatangani oleh Kompol Handoko. Alasannya, untuk memangkas proses birokrasi, dan menghindari sorotan media. Jelas Denny, mengusap wajahnya yang basah. Di mana mereka membawa ayahku? Lapas Provinsi Jenderal, jawab Denny cepat, nadanya penuh kepastian. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipta Negara. Itu lapas dengan keamanan tertinggi. Letaknya di luar kota, di dekat area pertambangan tua. Lapas Cipta Negara. Bima mengingat lokasi itu. Itu adalah fasilitas terpencil, yang sengaja dibangun jauh dari keramaian, terkenal dengan prosedur keamanan yang ketat, dan sulit ditembus. Ini mengkonfirmasi dugaannya. Mereka tidak hanya ingin mengunci Pak Wiryo, mereka ingin mengisolasi beliau. Proses penjemputan menjadi sangat sulit bahkan untuk dirinya. Rudi, panggil Bima. Suaranya kembali datar. Siap, Jenderal. Hubungkan saluran satelit ke markas besar sekarang juga. Aku ingin semua unit tempur kita di area terdekat bersiaga penuh. Siapkan helikopter angkut tambahan yang sanggup membawa 1 peleton penuh plus kendaraan taktis roda 4. Laporkan posisi kita ini sebagai posko sementara operasi Satya 1. Kapten Rudi tidak membuang waktu. Ia memberi isyarat kepada 2 operator komunikasi yang sudah berjaga di luar ruangan untuk segera memasang peralatan komunikasi darurat militer. Dalam hitungan menit, polsek yang tadinya sunyi, kini dipenuhi suara-suara teknisi yang sibuk memasang antena parabola kecil yang tersembunyi. Sementara Rudi sibuk dengan logistik, Bima mendekati Denny lagi. Kamu bilang ini masalah ayam, Denny. Tapi lihat sekelilingmu. Bima memberi jeda, menyapu pandangan ke arah petugas polsek lainnya yang kini hanya bisa menunduk ketakutan.
3 jam lalu, kalian adalah penegak hukum yang bangga dengan seragam kalian. Sekarang, kalian adalah pion kotor dalam konspirasi murahan yang melibatkan perwira menengah di Polres dan lapas. Apakah ini semua sebanding dengan harga seekor ayam? Denny hanya bisa menggeleng lemah. Kami hanya menjalankan perintah jenderal. Kami takut kehilangan pekerjaan kami. Bima menatap tajam. Ketakutan bukanlah alasan untuk menindas orang tua yang tidak bersalah. Apakah kamu tahu nama pelapor yang menuduh ayahku? Siap, Jenderal. Namanya Gunawan. Dia memang punya reputasi buruk di kampung itu. Dia yang memberikan suap, tapi kami tidak tahu kenapa dia begitu dendam pada Pak Wiryo. Gunawan, ulang Bima, mencatat nama itu dalam benaknya. Amankan semua orang di polsek ini. Tidak ada yang diizinkan pergi sampai operasiku selesai. Denny, kau akan tetap di sini, menjadi saksi, dan kuharap kau mau bekerja sama demi mengurangi hukuman yang akan kau terima. Bima kemudian berbalik dan berjalan menuju ruang kepala polsek yang kini telah disulap menjadi ruang komando darurat. Rudi sudah siap dengan telepon satelit. Sambungkan ke komandan pasukan khusus, perintah Bima. Sesaat kemudian, suara parau dan tegas dari ujung telepon terdengar. Siap, Jenderal, Mayor Ardianto di sini. Bima Satya mengambil napas dalam-dalam. Di matanya, tidak ada lagi jejak emosi pribadi. Hanya ada ketegasan seorang perwira tinggi yang siap memimpin pertempuran. Ardianto, dengarkan baik-baik. Aku memberikan otorisasi penuh untuk operasi penjemputan cepat. Tujuan, Lapas Cipta Negara. Suara Bima terdengar menggelegar meski hanya melalui perangkat komunikasi. Detail operasi, Jenderal? Tanya Mayor Ardianto. Ayahku, Wiryo Satya, ditahan secara ilegal di sana tanpa pengadilan. Ini adalah pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang harus diakhiri malam ini juga. Kita akan melakukan penjemputan paksa, Bima menjelaskan. Aku ingin 2 helikopter serbu AH-64 Apache sebagai pengawal, dan 3 helikopter angkut Black Hawk yang membawa pasukan khusus terlatih. Siapkan juga 2 kendaraan lapis baja anti huru-hara untuk mendominasi area darat lapas. Waktu operasi adalah sekarang. Akan terbang menggunakan helikopter pribadi, dan aku akan memimpin tim penyerangan di lapas. Aku ingin semua unit bergerak dalam 15 menit. Terdengar keheningan sesaat dari ujung telepon. Ini bukan lagi operasi pencarian biasa. Ini adalah manuver militer skala besar yang ditujukan langsung ke fasilitas hukum sivil. Siap, Jenderal. Perintah diterima. Semua unit bergerak dalam 15 menit. Laporkan estimasi kedatangan Anda di Lapas Cipta Negara. Jawab Ardianto. Aku akan tiba 5 menit lebih awal dari kalian. Beritahu Lapas Cipta Negara bahwa komandan militer tertinggi datang untuk mengambil apa yang dicuri dari dirinya. Tutup Bima. Memutus komunikasi tanpa menunggu jawaban. Bima meletakkan gagang telepon. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Ia memandang Denny dan petugas polsek lainnya. Aku harap kalian bisa melihat betapa mahalnya harga dari sekedar suap dan fitnah yang kalian biarkan terjadi di sini, ujar Bima. Rudi, amankan area ini sepenuhnya. Pastikan tidak ada informasi yang bocor sebelum kami tiba di lapas. Setelah itu, kalian semua akan melaporkan langsung ke markas besar. Kita akan membongkar jaringan busuk ini sampai ke akar-akarnya. Sekarang, aku harus pergi. Jenderal Bima Satya melangkah keluar dari polsek. Di luar, suara mesin helikopter yang lebih besar dan lebih kuat mulai terdengar di kejauhan, membelah langit malam. Suara itu bukan lagi sekedar kunjungan. Itu adalah raungan peringatan. Di bawah rembulan, bayangan besar dari helikopter tempur yang mulai mendekat tampak menakutkan, menjadi latar belakang bagi siluet jenderal yang kini sedang bergerak menuju Lapas Cipta Negara. Dia tahu, saat dia mendarat di lapas nanti, konfrontasi tidak akan terhindarkan. Mereka yang berani mengunci ayahnya, kini harus bersiap menghadapi kemarahan seorang jenderal yang kehilangan kesabaran. Misi penjemputan itu kini telah berubah total menjadi operasi pembebasan militer, dan tidak ada satupun peraturan sipil yang dapat menghentikannya. Lapas Cipta Negara sebentar lagi akan menjadi saksi bisu betapa tegahnya seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan, dan betapa cepatnya balasan setimpal yang dikirim oleh Allah melalui tangan seorang jenderal. Bima Satya melompat masuk ke dalam helikopter pribadinya. Pintu geser tertutup, dan helikopter itu langsung melesat naik, menuju kegelapan dan fasilitas tahanan yang terpencil itu. Operasi telah dimulai. Malam semakin pekat. Di atas langit kota yang sunyi, armada helikopter bergerak cepat dan teratur. Jenderal Bima Satya, di dalam helikopter pribadinya, memandang ke bawah. Lampu-lampu kota tampak seperti bintang yang bertebaran di bumi, namun semua kemewahan itu terasa hambar. Pikirannya hanya tertuju pada satu titik, sebuah kompleks bangunan yang terisolasi di pinggiran kota, Lembaga Pemasyarakatan Cipta Negara.